Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ummah Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini kita dikejutkan. Pada dasarnya ini sudah lama. Saya sudah tonton video YouTube beliau ini sudah lama. Namun baru ini kita mendengar MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sudah sepakat untuk memberikan laporan kepada Bapak Muhammad Kece ini. Ya. Sungguh pernyataan-pernyataannya dalam YouTube, di dalam video-video yang dia buat itu menimbulkan pelecehan terhadap agama Islam, penghinaan kepada baginda agung Nabi Muhammad, merendahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad, seolah-olah beliau menganggap bahwasanya baginda agung Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu pimpinan yang ummi, pura-pura bodoh. Pernyataan-pernyataannya menganggap bahwasanya Nabi Muhammad itu pura-pura bodoh. Padahal Nabi Muhammad itu hanya berpolitik agar orang simpati kepadanya. Masya Allah, ini manusia seperti apa ini, saudara-saudaraku yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergeraklah hati kita. Mari kita gerakkan hati kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk membela Nabi Muhammad. Karena tidaklah mungkin seseorang itu akan tergerak kecuali hanya karena keimanan kepada baginda agung Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yu'azzim," barang siapa kata Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkan hurumatillah, apa-apa yang terhormat di sisi Allah, fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Jadi kita mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah. Tentunya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat mulia. Kita tidaklah mulia karena kalau bukan karena baginda agung Nabi Muhammad, kita tidak akan menjadi berada dalam nur cahaya kalau bukan karena baginda agung Nabi Muhammad. Lantas dia, si Muhammad Kece ini, menghina, merendahkan Nabi Muhammad, apa yang diajarkan Nabi Muhammad, bahkan dia mempletot-pletotkan akan Al-Quran berdasarkan daripada YouTube dia, berdasarkan daripada tontonan Google dia. Dia menganggap hanya sebatas itu Islam. Masya Allah, saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "In tansurullah wa yansurukum wa yutsabbit aqdamakum." Jadi kalau kita diam, kita lupa dengan ayat ini. Jika kamu sekalian menolong agama Allah, kita ini panitia Allah, kita menolong Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, memantapkan langkah hidup kita. Jadi penting saudara-saudara. Di sini kita akan bahas bagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Kece. Dia mengubah-ubah Bismillahirrahmanirrahim. Dia ubah Bismi Yesus, kata dia, Ar-Rahmanir-Rahim. Saya yakin dia ini bukan mewakili daripada umat Kristiani. Bukan. Dia ini hanya mengada-ada sekehendaknya, seenak dewe, semaunya sendiri. Ini orang ini terbuat dari apa hatinya? Sudah baik kita kerukunan dalam beragama di Indonesia ini, dia ingin mengganggunya. Dia sengaja ingin membuat onar. Masya Allah, berhati-hati terus kita terhadap dia ini, saudara-saudaraku. Jadi di sini kita akan menjelaskan berdasarkan daripada tafsir Ibnu Katsir, ayat yang dia pletot-pletotkan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu pengikut jin. Nabi Muhammad itu menyembah jin. Ini orang ini apa? Masya Allah, ya Allah, ya Rabbana. Kita ayul mu'min, panitia Allah, harus bergerak. Jangan diam saja. Harus ada suara. Harus lantangkan kebenaran. Izharul haqq. Tunjukkan kepada mereka kebenaran. Jadi di sini kita akan membaca yang dia baca, ayat yang dia baca. Surah Al-Jin ayat ke-19. Surah Al-Jin ayat ke-19. Yang dia mengatakan Nabi kita Nabi Muhammad adalah pengikut jin.
Ini orang ini salah tafsir, salah kaprah. Seenak dewe baca Al-Quran, seenak dewe menerjemahkan Al-Quran. Akibat dari orang-orang yang tidak mau belajar agama Allah, tidak mau untuk mendalami agama Allah, ya ini jadinya. Ini bagi orang-orang awam nangkap bahaya. Jadi perlu kita luruskan ayat yang dia baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ini ayat yang dia baca, dia bahas, dia kupas ini ayat ini ya, saudara-saudaraku. Yang artinya, dan bahwasanya tatkala hamba Allah itu berdiri menyembahnya, ya, tatkala Nabi Muhammad itu berdiri menyembahnya, Allah Subhanahu wa taala hampir saja jin-jin itu berdesakan atau mendesaki mengerumuninya. Nah, ini seolah-olah dianggap dia ini pengikut bangsa jin, karena bangsa jin mengerumuni. Iyalah, kalau dia menafsirkan Al-Quran seenak dewe, semau hatinya, tidak paham, sudah berbicara. Dan naudzubillah min dzalik, ya Allah, dia ini orangnya apa tidak tahu kita, apakah Islam? Tapi kalau Islam nggak mungkin seperti itu, mustahil. Berarti kalau dia Islam berarti dia ini orang yang sesat, menyesatkan. Namun kalau dia bagian daripada Kristiani, tidak juga mungkin, karena orang-orang Kristiani kepada kita bersahabat, bersaudara, baik dalam perilaku. Namun kita lakum dinukum waliyadin, kan seperti itu. Agama kita, agama mereka. Jadi kita akan menafsirkan daripada ayat yang dia baca ini ya, saudara-saudaraku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada hamba-hambanya agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala selalu. Ya, jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya tatkala hamba-hamba Allah berdiri di dalam salat menyembah Allah Subhanahu wa taala, ini dalam Islam, di dalam sholatnya hampir saja jin-jin itu berdesak-desakan mengerumuninya. Ini menganggap seolah-olah rombongan Nabi Muhammad itu rombongan jin. Ente itu cuma baca batasana, cuma baca arti, tidak baca tafsir, tidak cari penjelasan secara konkret melalui daripada ulama, ya, mengerumuninya. Sehubungan dengan penafsiran ayat ini, Qatadah mengatakan jin dan manusia itu saling berdesakan dalam perkara ini dengan tujuan memadamkannya. Jadi bangsa jin itu berdesak-desakan, diceritakan dalam Al-Quran ini, mendekati Sayyiduna Muhammad itu hendak memadamkan dirinya agar tidak berdiri dalam sholat. Namun Allah tidak membiarkan hal itu, Allah tidak membiarkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong rasulnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melanjutkannya dan menenangkannya di atas siapa saja yang memusuhinya. Jadi bangsa jin ini mengurumuni Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran ini menceritakan pada saat baginda agung Nabi Muhammad berdiri sholat, itu mereka itu mendekati Nabi Muhammad hendak memadamkan Nabi Muhammad itu tidak berdiri dalam sholat, agar berhenti sholatnya. Begitu juga kita ayol mukmin, kita kadang dalam sholat sering terhindar waktunya, sering malas karena ada bangsa jin. Ini karena dia level baginda agung Nabi Muhammad, makanya jinnya bukan satu yang mengurumuni Nabi Muhammad. Banyak bangsa jin yang mengurumuni Nabi Muhammad untuk memadamkan semangat Nabi Muhammad di dalam mendirikan sholat perintah Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan kenikmatan yang nantinya di akhirat. Itu maksudnya. Namun ada pula dalam penafsiran yang lain. Nah, penafsiran inilah yang paling dapat kita terima, sebagaimana dalam firman yang berbunyi, katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada kaumnya ketika mereka menyakiti, menentang, mendustakannya dan bahu-membahu menekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan membatalkan kebenaran yang dibawanya,
dan bersatu untuk memusuhi beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, aku hanyalah menyembah Tuhanku, yaitu sesungguhnya yang aku lakukan hanyalah beribadah kepada Tuhanku sahaja, tidak ada serikat baginya. Aku memohon perlindungan dan bertawakal kepadanya, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Jadi saudara-saudaraku, ini jangan bingung. Ini orang ini, kalau orang-orang awam nanti nganggapnya keliru, salah. Ini Muhammad kece ini luar biasa. Membaca Al-Quran dengan arti, kemudian dia tafsirkan sesuai dengan kemauannya, dia tafsirkan sesuai dengan semaunya. Ini untuk menjatuhkan agama Islam. Kemudian dia mengatakan Nabi Muhammad, ngomong-ngomongin Nabi Muhammad, ya Allah pengikut bangsa jin, ya Allah ya Rabbana, na'udzubillah. Saudara-saudaraku, ingat, antum-antum orang-orang yang beriman, janganlah diam dalam hal ini. Mereka yang telah mengusik agama kita, jangan kita diam. Apalagi mereka menistakan, melecehkan, merendahkan baginda agung Nabi Muhammad. Tunjukkan cinta kalian. Kalau kalian benar-benar mencintai akan baginda agung Nabi Muhammad, pada saat orang mengganggu diri kita, pada saat orang mengganggu agama kita, pada saat orang melecehkan Nabi kita Nabi Muhammad, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, hatta nyawa sekalipun, jangankan harta, jangankan waktu, nyawa sekalipun kita korbankan untuk baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.